Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan metode pendidikan Islam. Yang pertama, ada prinsip dasar metode pendidikan Islam. Nah, di prinsip dasar metode pendidikan Islam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada pembentukan pribadi muslim utuh. Yang kedua, ada penyesuaian mode. Yang ketiga, ada pembelajaran bermakna. Dan yang keempat adalah sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama, pembentukan pribadi muslim utuh. Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya. Nah, ini mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik yang seimbang. Yang kedua, penyesuaian mode. Metode harus disesuaikan dengan psikologis peserta didik. Dan tujuan pembelajaran memastikan relevansi dan efektivitas. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Menciptakan pengalaman belajar yang menggembirakan dan bermakna. Menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu dan ajaran agama. Yang ketiga, ada sumber utama Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, seluruh metode yang saya akan jelaskan di sini berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dan sumber inspirasi utama. Lanjut, ada jenis metode pendidikan Islam klasik dan modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis metode pendidikannya, teman-teman. Yang pertama, ada jenis metode keteladanan uswah hasanah. Jadi, metode ini yaitu guru berfungsi sebagai contohnya. Jadi, guru menjadi contoh yang akan ditiru oleh muridnya. Setiap guru menjelaskan, setiap gerak-gerik guru, terus setiap ucapan-ucapan yang ditimbulkan dari mulut guru, itu adalah pembelajaran bagi muridnya, teman-teman. Seperti murid pernah berkata begini, si ibu itu mah ngejelasinnya sena kurang kecerdasan sama saya mah sena. Nah, perkataan itu, teman-teman, itu adalah sebuah nilai yang diucapkan atau dihasilkan oleh seorang murid kepada seorang guru. Tuh, contoh nyatanya perilaku dan akhlak Islami yang patut ditiru oleh peserta didik. Jadi, bila mana seorang guru mencontohkan yang tidak secara langsung, seperti kita sedang mengobrol dengan murid, terus kita keceplosan melihatkan kepada murid-murid tersebut akhlak yang tidak baik, itu akan ditiru oleh mereka. Nah, maka metode uswah hasanah ini yaitu bila mana ada seorang guru, mau dia sedang mengajar, mau dia sedang istirahat, atau mau dia sedang bercanda, dia harus menjaga yaitu perilaku akhlak Islam yang patut ditiru oleh peserta didiknya. Yang kedua, ada dialog atau hiwar. Nah, di sini interaksi dua arah yang mendalam untuk mencapai pemahaman komprehensif tentang materi dan nilai-nilai Islami. Hiwar, teman-teman, yaitu berbicara lah antara dua arah, seorang murid dan seorang guru gitu, teman-teman. Yang ketiga, ada metode hafalan.
metode hafalan ini yaitu penguatan ingatan untuk menguasai contoh Al-Quran, hadis, teks-teks keagamaan, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya ada metode problem solving dan scientific, yaitu mengasah kemampuan berpikir kritis, relaktif, dan analitis dalam menghadapi masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan ilmu pengetahuan. Sebenarnya metode-metode ini banyak sekali ya teman-teman, bukan saja apa yang saya presentasikan nanti di depan gitu ya. Ada juga metode yaitu metode qiraah, membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi contoh metode qiraah ini, seorang guru memerintahkan kepada seorang muridnya untuk membaca, teman-teman. Yang kedua ada metode halqah, belajar dalam lingkaran diskusi gitu. Contoh seperti seorang mahasiswa yang mempresentasikan atau menjelaskan sebuah ilmu di depan. Seterusnya seorang siswa sudah menjelaskan, oleh dosennya diadakan ruang diskusi. Nah, itu adalah sebuah metode pembelajaran yang bernama halqah. Yang kedua ada metode taklim, belajar langsung dari guru atau ustadz. Yang selanjutnya ada metode sorogan, membaca dan menghafal Al-Quran secara individu. Seperti tadi yang saya jelaskan ada. Yang terakhir ada metode bandongan atau logatan. Metode ini biasanya dipelajari atau disampaikan oleh seorang guru di pesantren dalam membacakan atau menjelaskan kitab-kitab kuning, teman-teman. Biasanya suka dengan metode bandongan atau bisa disebut metode logat gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada tantangan dan peluang di era milenial. Tantangannya yaitu perkembangan teknologi yang pesat dan distraksi digital. Kenapa ini bisa menjadi tantangan? Karena teknologi bisa dikatakan baik dan juga bisa dikatakan buruk, teman-teman. Malah penelitian para ulama, teknologi ini yang diturunkan di zaman ini sekarang banyak disalahgunakan. Kalau di persen kemanfaatan teknologi seperti contoh HP, teman-teman, itu 20% kemanfaatannya dan sisanya adalah kemadharatan untuk orang yang tidak paham cara mengerjakannya atau orang yang ceroboh dalam memainkan atau mempelajari teknologi tersebut. Yang kedua ada perubahan gaya pelajar peserta didik yang lebih visual dan interaktif. Terus ada resistensi terhadap pendekatan pendidikan yang mengedepankan berpikir kritis. Terus ada kesenjangan digital antar wilayah dan aksesibilitas. Nah, teman-teman, mungkin